di saat proses berdamainya diri kita. Jadi sibuk sekali menilai orang lain, memperbaiki diri, memperbaiki diri. Sibuk sekali, sibuk menilai orang lain. Iya, sibuk sekali. Ini menekan, yang tadinya lihat orang mau marah, jangan. Ini mau menyalahkan, jangan. Terus dikolak, apa saya yang salah ya? Apa saya yang kurang ya? Apa saya harus begini? Jadi dia sibuk dengan perang dengan dalam dirinya sendiri dulu. Kalau sudah ketemu, ternyata gini ya. Oh ya, berarti menyikapi suatu permasalahan butuh sifat dewasa. Ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para penonton pemirsa channel Gembelireng dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, keberkahan, dengan segala usahanya. Kepada penonton setia channel Gembelireng, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaannya, atas kehadirannya yang senantiasa mengikuti perjalanan kami. Kepada penonton pemirsa channel Gembelireng dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya bersama Mas Agung atau biasa dikenal dengan Gus Agung dari Padepokan Sang Jagat. Kita akan bincang-bincang santai, kita akan ngobrol masalah mengenai hal-hal yang lebih spesifikasi kepada hal-hal pengetahuan, wawasan. Yuk, saksikan terus bincang kita pada bersama Mas Agung dari Padepokan Sang Jagat. Jangan lupa yang belum subscribe channel Gembelireng dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Mama, coba saya mau tanya, apa menurut sampean itu tentang kerukunan itu apa, penjabarannya apa? Penjabarannya Iya, Definisi atau berdasarkan pengalaman. kerukunan. Iya, apa itu? Iya, maksudnya Nanti kasih contoh. Uyu. Iya. Kita kan mencontohkan. Saya nyuci satu piring. Dia melihat. Pada hari Apa? 4 hari kata dia bilang. Ya iya kenapa nggak dicuci? Dia menyuci buat sendiri aja dulu, gitu kan? Nyontohin. Ya akhirnya guyup tuh. Si Aannya nyapu, Andornya nyuci piring. Terus nyampe, kaget. Itu kan suatu guyup kan, istilahnya contohin. Gara-gara saya nyuci satu piring, akhirnya semuanya dicuci. Dikira Pak Tulus itu saya yang nyuruh, saya nggak nyuruh. Cuman isyaratnya itu matanya tuh udah nyuruh. Cuman nggak sangka langsung. Dan saya juga nggak langsung terus omongan ke dia. Berarti nyuruhnya lewat contoh ya? Lewat percontohan, sorotan mata. Maksudnya apa namanya? Iya, nyuruhnya lewat ini apa namanya, isyarat. Bahasa subuh. Kalau ininya, karena langsung mulut itu takutnya sakit. Kalau menurut Agung, rukun sendiri apa? Kan kerukunan itu berasal dari kata rukun. Dia itu bisa rukun atau menimbulkan, rukun itu kan energi positif ya. Iya. Damailah istilahnya ya. Selagi orang itu belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, itu tidak bisa menimbulkan perdamaian di sekelilingnya. Jadi sebelum dia menimbulkan energi positif dalam dirinya sendiri, dia tidak bisa menebarkan energi positif ke orang lain. Jadi yang harus paling penting berdamai dengan diri sendiri. Contohnya apa? Gambarannya. Nah itu yang saya mau tanyakan. Apa? Rukun sama dirinya sendiri. Iya, jadi berdamai dengan dirinya sendiri. Tenang.
diri kita dulu tenang, baru menenangkan orang lain. Kita dulu nyaman, baru bisa membuat nyaman orang lain. Bisa juga seperti itu. Untuk dijawabkan lebih luas lagi nanti masuknya ke ajaran tentang ini tentang nafsu. Ya kita kan tulisan. Nafsu dalam diri manusia kan banyak. Iya. Sebelum dia bisa berdamai dengan nafsunya sendiri, masih bergelut nih ya. Iya. Yang paling aneh, pengen itu, Iya. kesana kemari. Sebelum dia bisa menundukkan itu semua, belum bisa ketemu dengan damai yang ada dalam diri sendiri. Kalau sudah tak satu tujuan semuanya ini Wilayah Tara. ya Lepas sana lah gitu lah. Lepas aja. Ya udah nggak ada perdebatan antara nafsu ya. Dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Baru dia di si A ini bisa energinya itu kerasa sama orang-orang sekelilingnya, perdamaian itu. Tapi kalau dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, contohnya berdamai dengan nafsunya dia masih akan dengan percakapan terus. Bentrok. Berdamai dengan nafsu yang ada dalam diri kita sendiri itu banyak ininya. Yang bisa mengerti sudah berdamai dan tidaknya kan orang itu sendiri. diri kita sendiri. Bahwa kita itu nggak ada keinginan untuk melebihi orang lain itu dan nggak mau kalah dengan orang itu. Jadi kita ya walaupun dianggap rendah ya kita lolos. Berarti termasuk tadi ada hubungannya dengan merasa tadi itu ya. Iya, semua masuk ke dalam rasa dan penyakit hati. Berarti harus menyatukan antara cipta, rasa, dan karsa. Karsa, berarti saya baru dengar. Itu rasa itu apa? Karsa, Apa itu? kerso, Karsa. keinginan. Bahasa Jawa itu. Iya, karsa, cipta, rasa, karsa. Cipta itu menciptakan, Cipta, rasa, rasa Kerso. dirasake. kersa, Cipta, rasa, kersa. ya. Itu yang tiga itu ada di dalam diri kita. Iya, ada dalam diri kita. Menyatukan ketiga-tiganya. Roso. Roso, Makanya kan merasakan. apa pada epokan penyambung roso. Iya, ada pada bukan Sambung. beda. Maknanya Roso. beda. Ya, nek rosone sama, cuma sambungnya kan. Sambungannya. Karena dua kalimat yang disambungkan itu kan nanti menjadi sebuah makna yang berbeda kan itu. Sambung kita roso. satu kubu itu kalau menyambung istilahnya bisa satu arah, satu tujuan dan bisa saling mengisi kenyamanan. Iya, saling mengisi kekurangan. Misalnya si A yang tadi lagi nggak damai, jadi damai. Nah, proses penemuan pencapaian berdamai dengan dirinya sendiri itu kan nggak sebentar. Iya, Itu kan waktunya untuk lama. proses. Waktunya lama. Dan orang kalau sudah menemukan permasalahannya apa, oh saya harus fokus dengan diri saya sendiri. Jadi tidak ada waktu untuk menilai orang lain. Di saat proses berdamainya Diri kita. Jadi sibuk sekali Menilai orang lain. memperbaiki diri. Iya. Memperbaiki diri. Sibuk sekali. Sibuk menilai orang lain. Iya, sibuk sekali. Ini menekan, yang tadinya lihat orang mau marah, jangan. Ini mau menyalahkan, jangan. Terus dikolak, apa saya yang salah ya, apa saya yang kurang ya, apa saya harus begini. Jadi dia sibuk dengan perang dengan dalam dirinya sendiri dulu. Kalau sudah ketemu, oh ternyata gini ya. Oh ya, berarti menyikapi suatu permasalahan butuh sifat dewasa. Ini penting. Sifat dewasa itu bisa menimbulkan, kalau sudah sifat dewasa akan ada bijaksana. Benar kan? Benar nggak Pak? Itu kalau saya pengertian. Iya, tapi saya pikir-pikir iya, terus saya sambil jalan sambil ini pun pikir, iya. Jadi saya sih waktunya sudah, kalau kita ya, sekelas kita ya, sudah menitipkan jiwa raga sama Romo ya, apalagi yang mau kita apa sih? Yang mau kita kejar kan? Iya.
sudah menitipkan jiwa dan raga kita semuanya dorong ya, Iya, orang memikirkan orang lain. ya. Tapi kan tetap mengingatkan dan menguatkan support Gini, jadi gini, perlu mas. memikirkan orang lain jadi gini, lainnya gini. Nah, kalau sudah bisa memikirkan orang lain, dia sudah bisa memecah tentang siapa dirinya, tentang hamba. Ah, mentoknya di situ. Hamba. Iya, kita itu kan hamba. Hamba penjabarannya itu kan pelayan ya. Dia menjadi apa? Pelayan. Kita melayani siapa? Sedangkan kita ada Tuhan. Yang satu melayani Tuhan, nah, untuk diaplikasikan kepada Tuhan kita dengan cara beribadah, zikir, sholawat. Lah, untuk bermasyarakat kita pelayan masyarakat. Melayani kan banyak sama. Iya. Mentoknya di situ manusia sebagai apa? Udah selesai. Oh manusia yang kayak model apa? Sama hamba. Kita hamba. Tetap kita menghamba. Iya, mau kayak apa kita hamba. Kalau sudah hamba penuh kasih sayang. Tuh, iya, kan kalau dipikir-pikir kan gitu ya. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Pernah dengar? Iya, itu pernah dengar saya. Tapi kalau kita mencintai seseorang, kalau orang itu salah, ya kita harus mengingatkan kan. Saking sayangnya, saking cintanya kepada saudara kita. Salah satu pelayan mengingatkan kan itu sebagai Tugas. ya itu hamba. Tapi kalau memarahi itu kan Beda salah. lagi. Salah. Beda. Itu namanya ada kebencian. Bukan salah. Dalam konteks cara cara mengingatkan itu kadang ada dengan walaupun kita sayang, walaupun kita tidak beda dengan anak lah. Anak itu kan kadang sebenarnya kita sayang kan. Iya, cuman karena dia Kadang dimarahi itu bentuk sebuah sikap kasih sayang dan dengan lewat marah karena sudah diingatkan pelan nggak mau Iya. kan seperti itu. bisa Kan ada tahapannya cara mengingatkan itu. iya. Tapi kadang kan yang menyikapinya si anak itu merasa disakiti oleh ayahnya karena kasar. Saya bilang apa? Larinya apa? Bijaksana itu. Nah, itu bijaksana itu perlu dibahas. Jangan dulu. Kalau bijaksana itu ini ya efek. Jadi setelahnya lah. Kenapa kok seorang anak ini kan mengatakan dimarahin ayahnya, dibenci? Berarti kan bukan salah anaknya, salah kitanya. Berarti kita belum bisa menyampaikan sesuatu hal itu dengan baik. Nah, Koreksinya ke diri kita, pembahasannya ke diri kita. Kembali ke diri Ya, kita. ya. Gitu. Jangan keluar dulu. Berarti larinya Harus mencari solusi agar Iya kan apa? cara untuk bagaimana mengingatkan seseorang itu secara bijaksana. Kan itu orang itu kan punya cara tersendiri yang Ya. mungkin tidak berlaku atau tidak sama dengan temennya kan. Misalnya si A diingatkan begitu aja udah tahu maksudnya kan itu. Tapi ada yang sampai diomongin masih belum ngeh juga kan. Tapi ada juga sampai dimarahi kan gitu kan. belum memahami apa yang kita sampaikan. Lah. Mundur lagi. Lah kan berarti kan kalau kita pernah dengar darwe beliau kan bahwa suburkan dulu diri kita, nanti orang akan mengayomi kita. Kalau ada orang misalnya kita kadang orang sampai kita membenci orang, sampai marah sama orang itu berarti ada apa dengan diri kita? Iya. Jadi kita belum subur, Iya belum subur, belum baik, belum ada energi yang menggetarkan jiwanya. Nah kan ini Jadi orang itu setiap kita bicara itu tidak memahami gerak-gerik tubuh kita itu, mereka itu tidak memahami, pahamnya ya benci, padahal karena saya Ini pedes itu tadi Mas Tekna karena itu gagal paham itu kan namanya seperti itu. Jadi kita harus memperbaiki cara, yaitu yang
dibilang bijaksana. Bijaksana itu belum tercapai sebelum dia dewasa. Iya, ini masih jauh dari Jauh. bijak. Karena bijak itu perjalanan yang kita tidak perlu dicapai, akan tercapai sendiri kalau udah masuk di situ. Jadi sebelum bijaksana dia mengalami fase pemikiran dewasa. Dewasa itu bisanya dewasa karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dia dihadapi, sehingga dia berpikir lebih baik, akhirnya dia menjadi sifat orang bijaksana, dewasa. Setelah dewasa, pemikirannya luas, dia akan menimbulkan sebuah keputusan yang bijaksana jika ada suatu permasalahan. Nah, gitu. Jadi istilahnya sinkron ke siapapun. Karena pengalaman masa lalu itu menjadikan kita belajar untuk menentukan sikap kebijakan di masa yang akan datang atau yang dihadapi. Tapi kan kita sudah paham nih teorinya ya. Iya, secara teori. Tapi prakteknya itu tinggal mempraktekkannya. Cara untuk mengolahnya. Lari ke dalam. Ya lari ke kita harus sering koreksi diri kita. Maksudnya Jadi perangin hal diri kita dulu. Ya, tak kembali ke tadi itu nafsu, Iya. merangi, jangan kepengen dianggap, jangan kepengen bahwa apa yang kita katakan harus selalu dituruti terus kan. dan memang aku berani tetap disiplin. Iya, saya pikir itu ya Pak. Ya karena dengan adanya omongan itu, obrolan itu menjadikan yang tadinya kita lupa jadi ingat kan gitu. Yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu kan, seperti itu kan. Yang kita pelajari dari guru kita kan, guru itu selalu mencontohkan. Iya. Mencontohkan, bahkan merendahkan lebih daripada diri. Makanya kan tadi waktu perjalanan kan sudah dibahas adab. Adab itu kan kita mencontoh, mentoladani. Dan Makanya toladan kita itu kalau dipusatkan lagi ya jauh itu nyampe kepada Rasulullah kan. juga sistemnya itu berarti dengan gerak, dengan mencontohkan, dengan praktek, mereka akan lebih menyimak. Ya kan, ya kalau untuk memutuskan dengan praktek, dengan gerak, dengan apa itu kan tergantung Mas Juri posisinya di sini. Bisa mencontohkan dengan praktek dan gerak. Sedangkan saya belum tentu bisa mencontohkan praktek dan gerak gitu. Mungkin dengan senyuman, gitu ya. Apa gitu? Ya maksudnya antara perbedaan itu ya contohnya. Iya. Contohnya Pak Surya. Alah iya, maksudnya terus gak mau. Jadi senyum doang. Nanti kan wah kapan marah. Istilahnya fasilitas sudah ada, keinginan itu belum tercapai. Contoh kecilnya kita misalkan ingin membangun suatu bangunan, gitu. Ini alat sudah lengkap, semua sudah lengkap, tapi masih memilah dan memilih suatu tempat, gitu kan. Dan satu itu harus ada ketegasan. Ayo eksekusi, bangun di sini, gitu kan. Ini yang tepat. Gitu. Tapi kalau mikir terus, oh ini bagus, oh ini lebih bagus lagi, wah ini lebih nyaman lagi, bingung. Akhirnya sampai bertahun-tahun tidak tercapai. Ya dana ataupun alat semua juga sampai berkarat, sampai bernumpuk, gitu kan. Dananya banyak nih kalau Sampai terlingkur. dan yang nggak ada gimana? Itu emang batu satu ini ketegasan. kan teori ya, kita ngobrol tentang teori, tinggal mempraktekkan sedikit demi sedikit. Hal yang baik, kenapa tidak sih kita semua Iya. praktekkan? Ya kayak contoh kecil ya, saya kan banyak mikir, pengen seperti ini, pengen ini. Akhirnya disabet ada yang tegas, terus ini aja udah. Akhirnya kan jadi. Iya. Mau nggak mau ya jadi, dapat ada. Itu, oh iya ini ya toh. Saya suruh beli motor, ya iya Akhirnya nggak ada. Sampai sekarang nggak ada kan? Soalnya dia. Karena apa? Entah aja dah, entar inilah, milih itulah, gitu. Itu satu ketegasan itu. Ini jiwanya pemikir soalnya Mas Tekno itu. Sama saya juga botak. Nah demikianlah
bincang santai kita bersama Gus Agung dan Gus Jahri dari Padepokan Sabu Jagat Bekasi. Nah, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Terima kasih telah setia mensupport kami. Jangan lupa tinggalkan jejak. Jangan lupa dibagi, di-share pada teman-teman, pada saudara-saudara yang lain. Semoga pembicaraan kami, obrolan santai kami bisa menambah wawasan, bisa bermanfaat, ada nilai kebaikannya, tebarkan terus kebaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.